Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadul Fahmi. Saya dari Prodi PGMI Reguler 3 Kelompok 9 ingin menceritakan tentang pengertian Isra Mi'raj. Nah, apa itu Isra Mi'raj? Dalam agama Islam, ada satu peristiwa yang sangat istimewa. Peristiwa ini disebut dengan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah peristiwa penting yang perlu kita ketahui dan kita pahami. Nah, adapun arti kata Isra. Kata Isra berarti perjalanan di malam hari. Dalam peristiwa ini, Isra Mi'raj menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, kata Mi'raj berarti naik ke tempat yang tinggi. Mi'raj mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tinggi dan Maha Kuasa atas seluruh alam semesta. Nah, mengapa Isra Mi'raj penting? Isra Mi'raj sangat penting bagi umat Islam karena menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, menjadi tanda kasih sayang Allah kepada umat manusia. Nah, adapun hubungan Isra Mi'raj dengan sholat. Isra Mi'raj mengajarkan umat Islam tentang sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib yang harus dikerjakan setiap hari sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas nikmatnya. Makna Isra Mi'raj bagi anak-anak. Bagi anak-anak, Isra Mi'raj berarti belajar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin melaksanakan sholat, menjadi anak yang jujur dan berakhlak mulia. Nah, adapun contoh sikap setelah mengetahui Isra Mi'raj. Setelah memahami Isra Mi'raj, kita bisa sholat tepat waktu, patuh kepada orang tua dan guru, dan berbuat baik kepada teman-teman. Anak-anak, adapun kesimpulannya dari Isra Mi'raj ini bukan sekedar cerita, tetapi peristiwa penting yang mengajarkan kita untuk taat beribadah dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya dari Isra Mi'raj ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan kisah perjalanan Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj mengutip alaman Nazrulatul Ulama. Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa ke langit ketujuh untuk memperlihatkan sebagai dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram illa masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linnuya min yatina innahu huwa sami'un basir. Artinya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda atau kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Aqsa ayat 1. Perlu diketahui, Isra Mi'raj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah SAW dari Makkah menuju Baitul Mahdi atau Masjidil Aqsa. Sementara itu, Mi'raj merupakan peristiwa di mana Allah SWT mengangkat Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa melewati langit ketujuh menuju Miratul Muntaha. Peristiwa Mi'raj ini yang
yang nantinya munculnya peristiwa sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Kala itu Rasulullah SAW sedang berbaring ke kamarnya. Lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa oleh para nabi menuju sumur Zam-Zam. Di sana malaikat Jibril dibelah dadanya Rasulullah SAW dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sebuah yang luar biasa. Mengutip buku Isra Mi'raj dan Kisah 25 Nabi oleh Wikanda Satria Putra, Rasulullah SAW kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa untuk menggunakan buruk. Setibanya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melambatkan buruknya, lalu berdirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam, di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril diajak pergi ke malaikat ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Kisah di langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit atau sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan, laki-laki itu tersenyum. Namun melihat ke sebelah kiri ia nangis. Selamat bertemu wahai anak soleh dan nabi yang soleh, kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad SAW. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad SAW. Dia ternyata adalah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia. Dan alasan mengapa Adam alaihissalam tersenyum dan menangis saat melihat sebelah kanan, dia melihat keturunannya yang masuk surga, sementara saat melihat sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Kisah di langit kedua. Saat itu, di langit kedua adalah Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Di sana Rasulullah SAW disapa, "Selamat datang wahai saudaraku dan soleh." Kisah di langit ketiga. Setibanya di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa benar ia telah diwariskan setengah kegagahan di dunia. Kisah di langit keempat. Di langit keempat, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaiannya, yaitu Nabi Idris alaihissalam. "Selamat datang saudaraku, Nabi Soleh," sebut Nabi Idris alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Kisah di langit kelima. Sesampai di langit kelima, Rasulullah SAW kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. "Selamat datang bertemu wahai Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh," ucap Nabi Harun alaihissalam. Kisah di langit ke-6. Di langit ke-6 Rasulullah SAW disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Selamat bertemu wahai Nabi soleh dan saudaraku yang soleh," kata Nabi Musa alaihissalam. Kisah di langit ke-7. Setibanya di langit ke-7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan laki-laki tua yang sedang bersandar di batu Mahmur. Beliau menanyakan siapakah laki-laki bersandar itu. Ternyata ia adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Baitul Mahmur merupakan tempat wafat para malaikat yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Kisah Rasulullah SAW di langit ke-7. Saat berada di langit ke-7, Rasulullah SAW ini menaik satu tingkatan langit lagi. Namun malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yaitu
yaitu sebuah tempat di atas langit ketujuh dan di dekat ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tak bisa digambarkan. Bahkan Rasulullah SAW sampai berkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah SWT berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa lantaran. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya Allah SAW memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam per hari semalam. Lalu Rasulullah SAW turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan oleh Allah SWT untukmu? Lalu beliau menjawab, 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa menjawab, kembalilah dan meminta keringanan kepada Tuhanmu, karena sesungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah SWT untuk meminta keringanannya. Allah SAW kemudian mengurangi waktu sholat sebanyak 5 bilangan. Setelah itu Rasulullah SAW kembali turun dan bertemu Nabi Musa untuk menceritakan lagi. Lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah SWT. Allah SWT kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlah masih terbilang banyak. Akhirnya Rasulullah SAW terus meminta keringanan sampai berkali-kali dari kala itu. Peristiwa Isra Mi'raj sulit diterima akal sehat saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya. Banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut, namun tak sulit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Demikian kisah Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW. Ini buku saya buatan sendiri. Ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah sholat 5 waktu. Di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setiap kali bertemu dengan seorang Nabi Muhammad selalu disambut dengan hangat dan doa yang baik. Akhirnya Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Nabi menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Namun Nabi Musa menyarankan Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah. Nabi Musa berkata, umatmu tidak sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak itu. Aku sudah mencoba dengan umatku sendiri dan mereka tidak kuat. Nabi Muhammad SAW pun kembali
menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memohon keringanan. Allah Subhanahu wa taala mengurangi jumlah sholat sebanyak 45 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa tetap menyarankan untuk meminta keringanan. Begitu seterusnya sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Muhammad sangat bersyukur atas keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian kembali ke Mekah untuk menyampaikan perintah sholat 5 waktu kepada seluruh umatnya. Sholat 5 waktu menjadi salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debananda dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Hikmah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj adalah perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Isra, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha atau Mi'raj. Dari peristiwa agung ini ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, diantaranya yang pertama yaitu ada perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj menjadi bukti bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting karena diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ini menunjukkan sholat adalah tiang agama. Nah, yang kedua teman-teman ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, peristiwa ini mengajarkan kita untuk yakin pada kekuasaan Allah meskipun sesuatu tampak mustahil menurut akal manusia. Nah, yang ketiga ada ujian keimanan bagi umat Islam. Isra Mi'raj menjadi ujian bagi keimanan. Siapa yang beriman sepenuh hati akan percaya dan siapa yang ragu akan goyah. Nah, yang keempat ada menghibur Rasulullah. Nah, dari peristiwa ini terjadi setelah Nabi mengalami masa sulit atau tahun kesedihan, sehingga menjadi penguat hati dan semangat beliau dalam berdakwah. Nah, yang kelima ada keutamaan Masjidil Aqsa. Nah, Isra Mi'raj menegaskan bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat suci umat Islam yang harus dijaga dan dihormati. Yang keenam, pentingnya kesabaran dan keteguhan, mengajarkan kita untuk tetap sabar dan istiqomah dalam menghadapi cobaan hidup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kedudukan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Dalam Mi'raj, Nabi menjadi imam para nabi, menandakan kepemimpinan dan kemuliaan beliau. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah Isra Mi'raj bukan sekadar perjalanan, tetapi penuh pelajaran tentang iman, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pentingnya menjaga sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian video dari saya. Nah, ini adalah media yang saya buat. Nah, sekian video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.